Shalom saudari-saudari yang terkasih, perkenalkan saya Anita Permatasari Sri Moringo, saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan membawakan khotbah untuk kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam khotbah, mari kita bersatu dalam doa. Puji serta syukur kami ucapkan kepadamu ya Allah Bapa yang masih berkat-Mu kami masih bisa merasakan kasih kehangatan-Mu hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya ini menjadi penguat dalam hidup kami satu persatu. Tuhan, banyak harapan dan cita-cita yang kami harapkan, kiranya Tuhan membantu itu mewujudkan satu persatu dalam kehidupan kami. Bapa, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa, kiranya Engkau hapuskan itu agar kami lagi sebagai dan terang. Terima kasih atas Yesus yang baik, amin. Saudari-saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat 25. Isinya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, duka cita adalah pengalaman yang tidak pernah mudah bagi kita. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, hati sangat terasa kosong. Hidup seperti kehilangan arah. Bahkan sebagai orang percaya, kita tetap bisa menangis. Namun, hari ini firman Tuhan membawa kita kepada satu pernyataan yang sangat kuat dari Tuhan Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Perkataan ini disampaikan Yesus ketika ia datang ke rumah Maria dan Marta yang sedang berduka karena kematian Lazarus. Mereka menangis, bahkan Tuhan sendiri pun ikut menangis. Yang berarti Tuhan Yesus tidak pernah meremehkan air mata kita. Ia hadir dalam duka kita. Tetapi Yesus tidak berhenti pada empati. Ia memberikan pengharapan. Ia tidak berkata, aku akan memberi kebangkitan, tetapi akulah kebangkitan dan hidup. Artinya, kebangkitan itu bukan sekedar peristiwa di masa depan, melainkan pribadi Yesus sendiri. Bagi orang-orang percaya kepadanya, kematian bukan akhir. Kematian hanyalah pintu menuju kehidupan yang kekal. Ada sebuah ilustrasi yang mengatakan, bayangkan seekor ulat yang sedang berada di dalam kepompong. Jika kita melihat dari luar, seolah-olah tidak ada kehidupan, diam, sunyi, seperti mati. Tapi sebenarnya di dalamnya ada terjadi sebuah proses perubahan. Dari sesuatu yang terbatas dan merayap di tanah, ia akan keluar menjadi kupu-kupu yang bisa terbang bebas. Demikian juga orang yang percaya. Ketika kita tumbuh jasmani, kita tidak berhenti. Itu bukan akhir dari segalanya. Di dalam Kristus ada kehidupan yang jauh lebih mulia menanti. Apa yang tampak seperti akhir dalam Tuhan adalah awal yang baru. Saudari-saudari iman Kristen tidak mengajarkan bahwa kita tidak boleh berduka. Kita boleh menangis, tetapi kita tidak berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Tetapi yakinlah, di balik duka yang kita alami, Tuhan punya rencana yang lebih indah buat kita. Karena Tuhan tidak pernah memberikan cobaan di luar kemampuan kita. Tetapi kita bukan pada kekuatan kita sendiri, melainkan pada Yesus Kristus yang telah bangkit. Karena Dia hidup, kita pun akan hidup. Hari ini mungkin hati masih terasa berat, kenangan masih membekas, namun peganglah janji Tuhan ini. Jika orang yang kita kasihi meninggal dalam iman pada Kristus, maka kita akan percaya ada pertemuan kembali dalam kemuliaannya. Dan bagi kita yang masih hidup, firman ini juga menjadi panggilan. Percaya kepada Yesus, bukan hanya mengenalnya, tetapi sungguh-sungguh mempercayakan hidup kepadanya. Sebab hanya di dalam Dia ada jaminan hidup kekal. Inti dari nats ini yang perlu kita pahami adalah, kiranya di tengah duka kita menemukan pengharapan, di tengah air mata kita menemukan kekuatan, dan di tengah kehilangan
kita menemukan Kristus yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami, Allah Bapa, di masa berkat-Mu dan atas firman-Mu. Engkau telah mengajarkan kami gimana caranya untuk menjadi orang yang tegar dalam duka. Bagian duka yang telah kami alami kiranya itu menjadi penguat dalam hidup kami satu persatu, bukan menjadi pelemah dalam kehidupan kami. Dan Bapa, terima kasih sudah menguatkan kami lewat kata-kata-Mu, dan terima kasih sudah menguatkan kami dari segala kasih karunia-Mu. Hanya ini doa yang dapat kami sampaikan, ya Tuhan Yesus. Kami ucapkan terima kasih. Amin.